Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi hebat sekalian. Hari ini kita akan lanjut program atau agenda belajar dari rumah selama masa pandemi COVID-19. Salam sehat, cerdas, dan jual. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang listrik dinamis untuk bagian-bagian awal yang mencakup bagaimana konsep arus, tegangan, dan hambatan, dan juga tentang hukum Ohm maupun rangkaian-rangkaian hambatan, yakni rangkaian hambatan utama, rangkaian hambatan seri, dan rangkaian hambatan paralel. Nah, pada pertemuan kali ini nih, kita akan coba membahas tentang yang ini, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum 1 Kirchhoff, kemudian yang kedua hukum 2 Kirchhoff. Hari ini kita akan coba mengulas kedua hukum tersebut, kemudian kita akan coba memahami penerapannya dalam soal-soal rangkaian listrik. Nah, siswa-siswi sekalian, hukum 1 Kirchhoff yang pertama akan kita bahas ini berbunyi seperti ini. Pada suatu rangkaian percabangan arus, maka ketentuannya ialah jumlah arus yang masuk ke titik percabangan itu akan sama dengan jumlah arus yang keluar atau meninggalkan titik percabangan tersebut. Seperti ini. Misalkan di sini ada beberapa titik percabangan. Baik, kita coba perhatikan pada gambar berikut. Misalkan ini ada rangkaian arus, kemudian di sini ada namanya titik percabangan. Ini kita tulis sebagai titik percabangan. Kemudian di sini ada panah arus yang keluar. Misalkan dari ini I1, I2, kemudian di sini I3, di sini I4, di sini I5. Supaya lebih seru nih, kita coba sertakan dengan angka. Misalnya I1 besarnya 20 ampere, I2 10 ampere, I3 5 ampere, I4 tidak diketahui, misalnya I5 15 ampere. Nah, siswa-siswi sekalian, sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff bahwa jumlah arus yang masuk ke titik percabangan ini harus sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik percabangan ini. Jadi masuk dan keluar itu dari panahnya. Ini panah masuk, sementara ini adalah panah meninggalkan atau keluar dari titik percabangan tadi. Bagaimana menyelesaikannya? Kita jumlahkan arus yang masuk I1 dan I2. Jumlahnya berapa? Betul, jumlahnya adalah 20 tambah 10, yakni 30 ampere. Sementara untuk yang selanjutnya yang keluar I3, I4, dan I5. Yang diberikan nilai I3 5 ampere, I5 nya 15 ampere. Jadi berapa? Oke, 20 ampere. Nah, kira-kira berapakah I4 kalau kita mau masuk ke syarat hukum 1 Kirchhoff, yakni jumlah arus masuk sama dengan jumlah arus keluar. Oke, yang masuk tadi berapa? 30, yang keluar baru 20, maka sisanya berapa? Oke, betul, sisanya adalah 10 ampere. Kalau kita tuliskan, kita pinjam di sini, sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Yang masuk adalah I1 tambah I2, yang keluarnya I3 tambah I4 tambah I5. Nah, beginilah secara sepintas cara menyelesaikannya. Tinggal adik-adik atau siswa-siswi sekalian masukkan nilai-nilainya, nanti ketemu bahwa nilai I4 nya adalah 10 ampere. Nah, begitu untuk pembahasan hukum 1 Kirchhoff. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang hukum 2 Kirchhoff. Sebelumnya, apa bunyi hukum 2 Kirchhoff? Nah, bunyinya sebagai berikut. Pada suatu rangkaian tertutup, jumlah perubahan potensial atau tegangannya yang mengalir atau melingkup
melingkupi rangkaian ini jumlahnya adalah 0. Atau kita lihat sini sigma GGL baterai ditambah dengan jumlah I kali R itu akan sama dengan 0. Kalau kita melihat, siswa-siswi sekalian tahu bahwa baterai itu menghasilkan sumber tegangan. Sementara pada pertemuan sebelumnya, arus yang bertemu dengan hambatan juga akan menghasilkan tegangan. Jadi tegangan pada baterai ini atau sumber tegangan itu digunakan untuk menghidupi komponen-komponen listrik seperti menyalanya lampu, kemudian setrika dan lain sebagainya, sehingga dikonsumsi oleh ini I kali dengan R dan tidak ada yang tersisa, jadi semua terus digunakan secara simultan. Nah, ada beberapa catatan di sini, misalnya ini rangkaian tertutup ini tertutup semua. Di sini ada dua buah sumber tegangan I1 dan I2. I itu tegangan baterai, kemudian ada dua buah hambatan R1 dan R2. Catatannya yang pertama, usahakan arah loop itu adalah putarannya. Arah loop atau putarannya searah dengan arah arus, yakni dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai melalui rangkaian. Kita lihat seperti ini misalnya, kutub positif itu memiliki garis yang lebih panjang, kutub negatif garisnya lebih pendek. Jadi kita bisa menggunakan bahwa arah arusnya itu ialah dari kutub positif ini ke kutub negatif, maka arah arusnya ke atas. Atau kalau kita lihat di sini searah jarum jam. Kita lihat di sini, E2 juga mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kalau kita lihat putarannya searah atau berlawanan arah jarum jam? Berlawanan arah jarum jam. Terus mana yang kita ikuti? Yang searah jarum jam kah atau yang berlawanan arah jarum jam? Nah, kita lihat nih, kalau orang gontok-gontokan, ada satu memiliki tenaga 40 volt, yang kedua memiliki tenaga 10 volt. Lebih dominan mana? Betul, yang lebih dominan adalah yang 40 volt. Maka arah arusnya ialah arah arus yang mengikuti sumber tegangan yang lebih besar. Jadi dari kutub positif ke kutub negatif, kalau ada dua sumber tegangan atau lebih, kita lihat mana yang lebih besar sumber tegangannya. Karena ini yang searah jarum jam lebih besar, maka arusnya kita gunakan yakni yang searah jarum jam. Maka tadi usahakan arah loopnya searah dengan arah arus. Karena arah arusnya searah jarum jam, maka arah loopnya juga kita buat ya searah jarum jam. Yang kedua, catatannya ialah jika loop bertemu dengan kutub positif baterai, maka GGL baterainya bertanda positif. Begitupun sebaliknya, jika loopnya bertemu kutub negatif baterai, maka GGL-nya juga bertanda negatif. Nah, bagaimana contoh aplikasinya? Kita lihat rangkaian berikut ini. Di sini ada dua buah sumber tegangan dan dua buah hambatan. Maka yang biasa ditanyakan adalah kuat arus yang mengalir. Berapakah kuat arus yang mengalir? Atau kalau kita simbolkan dalam pertanyaan, ditanyakan adalah I. Kita lihat. Jawab. Kita akan mulai dari menuliskan kesamaan hukum 2 Kirchhoff. Jumlah tegangan ditambah dengan jumlah I kali R sama dengan 0. Kita lihat, kita memulai dari mana? Pertanyaannya seperti itu. Dari titik A kah? Atau dari titik B? Atau dari titik C? Atau dari titik D? Bebas saja. Yang jelas, yang namanya loop itu ialah satu putaran. Tidak boleh lebih, tidak boleh juga kurang. Jadi kalau kita mau mulai dari A, maka dia akan berakhir ke titik A. Kalau kita mau mulai dari C, maka dia berakhir di titik C. Namanya loop, satu putaran. Baik, kita coba mulai dari titik A. Mengalir, di sini ada arus, I-nya namanya I1 karena bertemu dengan R1.
Maka kita akan lihat dia di sini I1 kali R1. Mengalir lagi arusnya, di sini ada I. Karena ketemu sama R2 namanya I2. Ditambah I2 kali R2. Nah, inilah sigma I kali R-nya. Adakah lagi? Jangan lagi ketemu dengan kutub positif atau negatif? Positif, yang panjang itu positif, yang pendek itu negatif. Positif E2. Kita lihat kalau loop bertemu dengan kutub positif baterai, maka GGL baterai bertanda positif. Maka di sini E2-nya bertanda positif. E2-nya bertanda positif. Jalan lagi, belum habis putarannya. Jalan lagi, ketemu kutub negatif duluan, maka E1-nya bertanda negatif. Nah, seperti ini. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, setelah itu kita bisa masukkan nilainya. Kita lihat masukkan nilai pelan-pelan. E2-nya berapa? 10. Kemudian E1-nya negatif ya. E1-nya negatif berapa? 40. Kemudian ditambah dengan jumlah hambatannya I1 kali R1. I kali R1. R1-nya berapa? 5 ohm. 5. Ditambah I2-nya kali R2. R2-nya berapa? 10. Sama dengan 0. Baik, kita lanjutkan. 10 dikurangi 40 jadinya minus 30. Nah, perhatikan semuanya. Ini sifat rangkaiannya rangkaian apa yuk? Betul, rangkaian seri. Kenapa? Karena di sini tidak ada percabangan. Jadi satu arah aja. Kalau ada percabangan baru namanya rangkaian paralel. Nah, ingat nggak teman-teman semua atau siswa-siswi semua bahwa pada rangkaian seri itu I-nya bernilai sama. Maka di sini kita bisa tuliskan I1 itu sama dengan I2. Kita tuliskannya sebagai I. Sehingga kalau kita bilang 5 dikali I sama dengan 5I tambah 10 dikali I sama dengan 10I. Jadi kenapa kita anggap sama? Tadi I1 sama dengan I2 sama dengan I, karena ini rangkaiannya rangkaian seri. Baik, kita lanjutkan. Ini yang negatif 30 pindah ruas. Maaf, isi dulu sama dengan 0. Ini yang negatif 30 pindah ruas. Kita lupa tanda tambahnya. Negatif pindah ruas jadi positif. Jadi 0 plus 30. 5I tambah 10I. Betul, 15I. Maka yang terakhir I itu sama dengan, tinggal pindah ruas, 0 tambah 30 dibagi dengan 15. I nya sama dengan 2 ampere. Jadi berapa kuat arus yang mengalir? Jawabannya kuat arus yang mengalir pada rangkaian ini ialah sebesar 2 ampere. Nah, ini pembahasan dari hukum 2 Kirchhoff tentang loop. Kalau loopnya kita lihat, berapa jumlah loopnya ini putarannya? 1. Maka ini kita kenal sebagai loop tunggal. Jadi di rangkaian hukum 2 Kirchhoff itu ada kita kenal dengan istilah loop tunggal, kemudian ada kita kenal dengan istilah loop majemuk. Ini hukum 2 Kirchhoff untuk pembahasan loop tunggal. Sesaat lagi kita akan menggunakan hukum 2 Kirchhoff untuk pembahasan loop majemuk. Baik, selanjutnya tadi kita sudah membahas loop tunggal atau rangkaian satu loop, yang di situ biasa menanyakan tentang berapa sih besar kuat arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut, seperti ini. Kalau disolusikan, solusi singkatnya kuat arus yang mengalir itu ialah jumlah tegangannya dibagi dengan jumlah hambatannya, sesuai dengan konsep hukum Ohm pada pertemuan sebelumnya. Hanya saja
yang perlu diperhatikan, kalau jumlah hambatannya ini nilainya selalu positif, pasti dijumlah, misalnya 2 ditambah 3, 2 ditambah 3. Berbeda dengan tegangan. Tegangan itu kita lihat arah putarannya. Ketika dia searah, maka dijumlahkan. Tapi ketika dua sumber tegangan itu berlawanan arah, maka dia akan saling mengurangi. Tentunya yang besar dikurangi dengan yang kecil. Seperti ini 20 volt. Kita dari positif ke kutub negatif, dia berlawanan arah jarum jam. Sementara yang E1-nya 10 volt. Putarannya searah jarum jam. Satunya berlawanan arah, satunya searah. Maka dia nanti akan berlawanan. Karena berlawanan maka dia akan saling mengurangi. 20 dikurangi 10. Ini karena berlawanan. Sehingga hasilnya kuat arusnya mengalir ialah 10 dibagi dengan 5 sama dengan 2 ampere. Inilah solusi untuk mencari kuat arus pada rangkaian loop tunggal satu loop. Nah, selanjutnya kita lihat loop majemuk atau dua loop seperti ini. Misalkan diminta untuk kita mencari kuat arus pada hambatan 6 ohm, 2 ohm, dan 3 ohm. Ya. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Di sini diperhatikan petunjuk-petunjuk ini dan dicermati untuk kalian lebih mudah untuk memahami. Kita lihat yang pertama, tentu kita perlu memberikan identitas dari sini. Misalkan ini kita berikan identitas E1 atau GGL baterai yang pertama. Ini R1 atau hambatan yang pertama. Kemudian kita berikan di sini R2, ini E2. Maka di sini R3, ini 12 volt. Di sini misalnya kan kita berikan dia E3. Jadi semua sudah ada identitasnya. Kemudian kita lihat di sini ada titik percabangan. Ingat, kalau ada titik percabangan maka nanti dia ada hukum 1 Kirchhoff tentang pembagi arus. Nah, kita mau pakai kemana arah loopnya? Sama seperti yang bahasan sebelumnya, kalau ada dua sumber tegangan, maka kita gunakan arah loopnya sesuai dengan arah arus atau arah tegangan yang lebih besar. Di sini ada dua putaran. Putaran yang pertama sebelah kiri, putaran yang kedua sebelah kanan, maka disebut dia dua loop. Misalkan kita lihat arah putarannya, ini karena arusnya ke atas, keluar dari positif menuju ke negatif, begini juga, maka di sini yang keluar adalah I3 di sini. I3, kenapa I3? Karena dia di dekat dengan R3. Kemudian setelah ketemu titik percabangan, maka ada yang belok kanan, ada yang belok kiri. Yang ke kanan kita tuliskan dengan I2. Yang keluar ke kiri kita tuliskan dengan I1. Nah, kita pelan-pelan, ini titik percabangan. Kita masuk ke hukum 1 Kirchhoff. Arus yang masuk ke percabangan adalah I3. Maka I3 sama dengan yang keluar, ada yang keluar ke kanan, keluar ke kiri. Keluar ke kanan I2, keluar ke kiri I1. Berarti jumlahnya adalah I1 plus I2. Nah, ini untuk hukum Kirchhoff 1 atau hukum 1 Kirchhoff. Kemudian kita masuk ke hukum 2 Kirchhoff tentang loop. Ada berapa putaran? Kita lihat ini putaran ke kiri, berarti putar seperti ini. Ini kita tulis sebagai loop 1. Kemudian yang ini putarannya ke kanan. Ini kita tulis sebagai loop yang kedua. Kita uraikan pelan-pelan. Loop 1. Bebas seperti tadi, mulai dari mana saja. Yang jelas dimulai dari situ,
berakhirnya juga di titik itu. Misalkan kita mulai dari titik percabangan ini, jalan tutup 1, I1 ketemu dengan R1, maka tuliskan dia I1 kali R1. Kemudian jalan ke sini ketemu sama kutub positif baterai, maka dia plus E1 plus E1. Selanjutnya jalan lagi ketemu dengan kutub negatif baterai, berarti tandanya negatif E3. Jalan lagi ketemu dengan I3 dan R3. Nah, selesai di situ. Plus I3 kali R3. Ingat, diselesaikan dengan angka 0. Sekarang kita masukin angkanya. R1 nya 6, berarti kita tuliskan sini 6I1. E1 nya adalah 6 plus 6. E3 nya 12 min 12. R3 nya itu 3, berarti 3I3 sama dengan 0. Kita teruskan 6I1 min 6 plus 3I3 sama dengan 0. Nah, yang negatif 6 ini kita pindah ruas ke sana, sehingga terbentuklah persamaan dua variabel 6I1 plus 3I3 sama dengan 6. Kita bisa kecilkan, sederhanakan, sama-sama bagi 2, sama-sama bagi 3. Jadinya 2I1 plus I3 sama dengan 2. Nah, ini kita tuliskan sebagai persamaan yang pertama. Lalu kita masuk ke persamaan yang kedua. Loop 2. Sekali lagi bebas mulai dari mana. Kita coba mulai dari titik percabangan ini, jalan I2 ketemu dengan R2. Tuliskan I2 R2 plus jalan lagi ketemu sama kutub positif ya, yang panjang ini kutub positif E2. Jalan lagi ketemu sama kutub yang pendek apa? Ya, negatif E3. Negatif E3. Selesai? Belum, finishnya di sini ya. Lanjut ketemu dengan I3 dan R3 plus I3 R3 sama dengan tutup dengan 0. Nah, kita masukin nilainya. R2 tadi 2 ohm, berarti R2 kita ganti dengan 2. 2I2 plus E2 nya 8 min E3 nya 12 plus R3 nya 3. Maka kita ganti dengan 3. 3I3 sama dengan 0. Kita masukin 8 dikurangi 12 kan min 4. Berarti 2I2 min 4 plus 3I3 sama dengan 0. Yang negatif pindah ruas, maka dia menjadi 2I2 plus 3I3 sama dengan 4. Ini persamaan yang kedua, tapi kita nggak bisa pakai untuk eliminasi. Kenapa? Variabelnya di sini berbeda dengan yang di sini. Ini variabel I1, I3, ini variabelnya I2 dan I3. Sehingga di sini ada, perlu kita selesaikan dulu persamaan yang di persamaan yang kedua. Bagaimana caranya? Kita gunakan pendekatan hukum 1 Kirchhoff tadi. Kita mau ganti I2 nya, maka I2 sama dengan apa? Ini pindah ruas, menjadilah dia I3 dikurangi dengan I1. Nah, ini kita gunakan untuk mengisi I2 ini, sehingga dia menjadi bagaimana? 2, I2 nya kita ganti dengan I3 min I1 plus 3I3 sama dengan 4. Kita kalikan masing-masing. 2 dikali I3, 2I3, 2 dikali I1 min 2I1 plus 3I3 sama dengan 4. Kita tambahkan ke sana. Di sini menjadi min 2I1 plus 5I3 sama dengan 4.
Nah, ini persamaan yang ketiga. Sekarang samakah variabelnya? I1, I3, ini juga I1, I3. Nah, karena sama, kita bisa selesaikan dengan metode eliminasi. Dan yang selanjutnya adalah substitusi. Nah, silakan dicoba dulu, baru setelah itu nanti Pak Guru akan evaluasi. Yuk dicoba dulu. Sudah dicoba belum? Kalau kalian sudah mencoba dan ingin mengetahui hasilnya, nanti kalian akan menemukan nilai I3 nya itu 1 ampere, I1 nya setengah ampere, I2 nya itu setengah ampere. Penasaran kan? Yuk kita bahas sama-sama kelanjutan yang tadi. Kita mengeliminasi persamaan yang pertama dan persamaan yang ketiga. Persamaan yang pertama ialah 2I1 ditambah dengan I3 sama dengan 2. Kemudian persamaan yang ketiga, min 2I1 plus 5I3 sama dengan 4. Tentu karena ini koefisiennya sama, lebih mudah untuk dieliminasi walaupun nilainya berbeda. Tinggal kita jumlahkan saja. Maka dia akan menjadi, ini habis 1 tambah 5, 6I3 sama dengan 6. Maka I3 adalah 6/6. I3 nya adalah 1 ampere. Nah, kalau sudah kita eliminasi, maka tugas selanjutnya kita bisa selesaikan dengan cara substitusi. Nilai I3 kita bisa substitusikan ke persamaan pertama, boleh. Misalnya I3 dimasukkan ke persamaan 1. Apa persamaan 1? Yang ini tadi 3. Persamaan 1 ialah 2I1 plus I3 sama dengan 2. Jadi 2I1 plus 1 sama dengan 2. Karena I3 nya 1. Pindah ruas. 2I1 sama dengan 2 min 1. 2I1 sama dengan 1. Maka I1 nya adalah 1/2 ampere. Maka I3 sudah ketemu, I1 sudah ketemu. Bagaimana cara nyari I2? Gampang, I2 seperti ini. Kita bisa menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Maka I2 itu sama dengan I3 dikurangi I1. I3 nya 1, I2 nya itu setengah. 1 dikurangi setengah adalah setengah ampere. Baik, demikian pembahasan tentang loop majemuk atau dua loop pada pembahasan hukum 2 Kirchhoff. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.